Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya coba saya ingin menjelaskan bahwa kajian kita ini dilaksanakan ba'da sholat maghrib sampai isya. Apa sih keutamaannya kalau kajian itu dilaksanakan setelah maghrib sampai isya? Kajian yang dilakukan di masjid semacam ini ba'da maghrib mempunyai keutamaan. Diantaranya adalah satu, kajian itu sama dengan majelis ilmu. Orang yang menuntut ilmu mendapatkan beberapa keuntungan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, man talabal ilma kana kafaratun lima madha. Barang siapa yang menuntut atau mencari ilmu, maka itu sebagai kafarat, itu sebagai penebus dosa-dosa yang lalu. Ada hadis lagi juga riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja fi qalabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmi, kana fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali. Ada lagi hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ini kalau kita mencari ilmu atau di majelis-majelis ilmu. Lalu yang kedua, kita bisa jamaah sholat maghrib juga jamaah sholat isya. Tadi sudah kita laksanakan jamaah sholat maghrib. Telah kita maklumi bahwa sholat jamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian. Dalam hadis riwayat Muslim juga riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fati bi sab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Keutamanya itu adalah 27 derajat. Kalau kita sholat di masjid berjamaah dengan sholat sendirian, maka keutamanya 27 derajat. Ada lagi hadis riwayat Muslim yang intinya begini, Usama bin Affan itu memasuki masjid setelah sholat maghrib, lalu ia duduk seorang diri, maka aku pun duduk menyertainya. Katanya, wahai keponakanku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, seolah-olah ia sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia seolah-olah sholat malam semalam suntuk. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi nanti kita setelah kajian ini ada sholat isya berjamaah. Kalau kita sholat isya berjamaah, maka seakan-akan kita sholat sunnah separuh malam. Tapi kalau besok pagi kita sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan kita sholat sunnah semalam suntuk. Lalu yang ketiga itu adalah menunggu datangnya jamaah sholat isya. Jadi setelah sholat maghrib kita kajian, lalu menunggu datangnya sholat isya.
karena dilaksanakan ba'da maghrib, maka secara otomatis kita menunggu datangnya jamaah sholat isya. Ada hadis lagi riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu malam yuhdithu Allahumma firlahu Allahumma arhamhu la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu la yamna'uhu ayyang qalibu ila ahlihi illa sholatu. Jadi maksudnya hadis ini adalah para malaikat itu berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia masih pada posisi tempat sholatnya dan belum berhadas. Lalu malaikat ini doanya, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat, di mana tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat itu. Jadi kita menunggu sholat mulai maghrib sampai isya itu dianggap oleh Allah kita sholat sunnah. Berapa jumlah rakaatnya kalau kita hitung mulai maghrib sampai isya. Lalu juga dalam menunggu sholat isya nanti itu kita didoakan oleh para malaikat, Allahumma firlahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berilah rahmat dia. Lalu yang keempat itu adalah mendapatkan pahala itikaf. Iktikaf artinya berdiam diri atau berhenti di dalam masjid semacam ini dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kajiannya dilaksanakan di masjid, maka akan mendapatkan pahala iktikaf. Alhamdulillah, setiap kajian kita lakukan di dalam masjid dan setelah sholat maghrib sampai isya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari kajian yang kita lakukan setiap hari Ahad dan setiap hari Sabtu.